Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita men-setting kelas notebook di Microsoft Teams. Simak terus tutorial ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai, pastikan Bapak Ibu sudah login sebagai guru di dalam Microsoft Teams. Nah, begitu kita selesai login, tentunya kita melihat Teams ataupun kelas-kelas yang kita ampu. Pada kesempatan ini, saya coba membuat kelas notebook di kelas 1 PPS 2. Mata pelajaran saya adalah simulasi dan komunikasi digital. Langkah selanjutnya, kita pilih kelas notebook. Kemudian kita klik set up a notebook class notebook. Pilihannya ada dua, ada blank notebook, ada from existing notebook content. Blank notebook berarti notebook yang masih kosong, artinya kita belum pernah membuatnya sama sekali. Kalau from existing, ini kita mengimpor notebook yang telah kita buat sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan blank notebook. Kita klik blank notebook. Notebook ini ada 5 space yang disediakan, ya, masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Ada collaboration space. Ini adalah media kolaborasi antara guru dan siswa. Teacher can edit the content, student can edit the content. Jadi guru bisa mengedit atau memanipulasi konten, begitu juga dengan siswanya. Kemudian ada content library. Publish course materials to student. Ini adalah konten khusus untuk guru dalam mempersiapkan materi pembelajarannya yang akan bisa dilihat oleh siswa. Student can only view the content. Siswa hanya bisa melihat konten yang ditulis oleh guru di dalam content library. Teacher can edit the content. Nah, kalau guru bisa mengedit, memanipulasi konten yang ada di dalam content library. Kemudian ada teacher only section. Ini khusus section private space for teachers. Jadi khusus untuk guru dalam membuat catatan-catatan tertentu yang tidak bisa dilihat oleh siswa. Student cannot view the content. Siswa tidak dapat melihat konten yang dari teacher only section. Selanjutnya adalah student notebook, a private space for each student. Nah, ini adalah space yang khusus untuk siswa, di mana guru boleh mengedit konten yang ada di student notebook. Teacher can edit content. Begitu. Setiap siswa akan memperoleh student notebook space-nya sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah sedikit penjelasan tentang kelas notebook. Kemudian kita klik next. Nah, ini dia student name, nanti ada nama siswa di sini sesuai dengan student kita, siswa kita. Kemudian ada 4 buku yang disediakan secara default oleh kelas notebook. Kita bisa mengedit, kita bisa menambah, dan kita bisa menghapus. Kalau mengedit, kita cukup klik di dalam ini saja, lalu kita ketik sesuai dengan custom kita, sesuai dengan kita inginkan. Sebagai contoh, kita buat laporan praktikum misalkan. Kemudian kelas note kita buat dengan nama catatan kelas. Kita mengharapkan siswa-siswa memiliki catatan kelasnya masing-masing untuk nilai tambahan barangkali. Homework, pekerjaan rumah. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan tugas, ya, atau yang lain sebagainya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Quiz. Kemudian ada tombol add section. Add section ini adalah untuk menambah section. Misalkan 4 yang ini tidak cukup, silakan ditambahkan. Add section. Lalu kita menulis section-section terbaru. Misalkan portofolio. Ya, yang isinya terserah Bapak Ibu. Portofolio. Oke. Nah, apabila kita tidak menginginkan, kita bisa menghapus. Cara menghapusnya cukup klik tombol remove atau tombol tanda silang sebelah kanan. Klik untuk meremove. Kemudian kita klik create.
kita tunggu Bapak Ibu, sistem sedang getting your class notebook ready. Nah, Bapak Ibu, kelas notebook kita sudah selesai. Kita bisa melihatnya di sini. Kita cek ada welcome note, welcome to the class notebook. Kemudian ada pengantar-pengantar lainnya dari Microsoft Teams. Kemudian yang paling penting adalah kita dapat melihat ada empat space. Ada collaboration space seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada content library, ada teacher only, kemudian ada siswa. Ini ada ide Khairul, ini adalah kita umpamakan sebagai siswa yang ada di kelas saya. Di setiap siswa memiliki 4 buku catatan. Ada catatan kelas, ada kuis, ada laporan praktikum, ada tugas yang sebelumnya, pada step sebelumnya kita setting, kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan ini, menggunakan kelas notebook. Sebagai umpama, saya ambil contoh, kita ingin membuat konten library. Kita ingin membuat materi ajar kepada siswa. Yang pertama, kita boleh klik tombol tambah page, add page, untuk menambah halaman. Misalkan materi apa yang ingin kita buat, sebagai contoh saja materi saya misalkan algoritma pemrograman. Ini adalah contoh materi yang akan dapat diakses oleh siswa. Dapat diakses oleh siswa karena saya membuatnya di content library. Content library itu siswa bisa melihat namun tidak bisa mengubahnya. Nah, di sini di bawah sini langsung materinya. Misalkan pengertian algoritma dan seterusnya sesuai dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Dan ini page ini bisa ditambahkan sebanyak mungkin. Bahkan kalau Bapak Ibu kreatif, ini bisa menjadi buku yang dapat kita cetak. Nah, kalau untuk menghapus bagaimana? Misalkan contoh saya ingin menghapus halaman FAQ kelas notebook ini. Cukup pilih page yang ingin kita hapus, klik kanan, delete page, permanently delete. Nah, begitu cara menghapus halaman page pada notebook. Nah, demikian Bapak Ibu cara setting kelas notebook pada Microsoft Teams. Pada video selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana penugasan kita hubungkan dengan kelas notebook. Simak terus video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.